Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku semuanya, saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya selalu menyarankan pada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita terhindar dari bahaya virus corona. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Andres. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 11 dan kali ini akan mengambil materi teks eksplanasi. Anak-anakku, mungkin kemarin atau tadi pagi hujan turun dengan sangat derasnya. Di mana-mana jalan tergenang air. Datang ke sekolah pun terlambat karena jalanan macet. Mungkin itu yang Anda dengar dari teman Anda, atau mungkin Anda mengalaminya sendiri. Nah, teks eksplanasi kali ini akan membahas fenomena alam, apa yang terjadi dan bagaimana proses terjadinya fenomena, baik itu alam maupun sosial. Kali ini saya akan memberikan materi teks eksplanasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama saya Ibu Andres. Mari kita belajar tentang teks eksplanasi. Definisi dari teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Teks eksplanasi adalah karangan atau tulisan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Teks eksplanasi berisi yang pertama, identifikasi fenomena. Di dalam identifikasi fenomena berisi latar belakang kejadian, dan kejadian itu bisa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, maupun fenomena yang lainnya. Yang kedua, struktur teks eksplanasi berisi tentang proses kejadian atau kronologi yang berisi hubungan. Yang pertama, hubungan sebab akibat atau hubungan sebab sosial, ataupun hubungan akibat alam dan akibat sosial. Yang terakhir, di dalam struktur teks eksplanasi berisi ulasan. Di dalam ulasan berisi komentar dan penilaian atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita berbicara tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi memuat informasi yang berupa fakta
Yang kedua, teks eksplanasi membahas suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, suatu teks eksplanasi biasanya berasal dari pertanyaan penulis terkait pertanyaan mengapa dan bagaimana terhadap fenomena yang terjadi. Yang kelima, di dalam teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri menggunakan sequence marker seperti kata pertama, kedua, ketiga, berikutnya, dan sebagainya. Anak-anakku, sesuai dengan ciri-cirinya, berarti teks eksplanasi memuat informasi berupa fakta dan bukan rekayasa, karena memang teks eksplanasi informasinya bersifat keilmuan. Nah, kita sampai di penghujung pelajaran kita. Kita sampai pada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, teks eksplanasi adalah sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, sehingga karangan itu bersifat kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, apabila teks eksplanasi itu sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, maka uraian teks eksplanasi itu bersifat kronologis atau berurutan. Anak-anakku, demikianlah kesimpulan dari teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, dan sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, demikianlah penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil, baik gejala fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas apapun yang terjadi pada fenomena yang ada di sekitar kita, baik alam maupun sosial. Anak-anakku yang berbahagia, teks eksplanasi ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur, disiplin, dan empati terhadap fenomena atau gejala alam maupun sosial yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari fenomena alam atau fenomena sosial yang kita eksplanasikan. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.